Sebuah kisah menceritakan dengan dua kerajaan yang berdampingan dan hidup dengan damai kala itu, yang dimana ada kerajaan manusia yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat serakah akan kekuasaan. Mereka hidup berdampingan dengan kerajaan Morse dan bangsa peri yang mempunyai ciri khas tersendiri, yakni keindahan di dalamnya yang sangat menakjubkan. Mereka bahkan tak mempunyai raja atau ratu. Percaya satu sama lain adalah hal terbaik bagi mereka. Di suatu pohon besar yang berada di tebing tinggi memperlihatkan anak gadis yang tak biasa, melainkan ialah seorang peri yang bernama Maleficent. Tibalah di mana Maleficent mendapati bahwa ada anak lelaki bernama Stefan yang berusaha mencuri permata dari sana. Vincent pun meminta pada Stefan untuk mengembalikan permata itu ke tempat asalnya. No, they mean to kill me. Come out. And besides, you're hideous to look at. You're classically handsome. Don't listen to him, Balthazar. Nah, ternyata Stefan merupakan anak petani dan sangat berharap kelak ia akan berada di istana kerajaan. Stefan juga anak yatim piatu atau sudah tidak memiliki orang tua layaknya Vincent. Di saat akan bersalaman, tak disangka bahwa besi merupakan kelemahan bangsa peri. Persahabatan mereka kelihatan berjalan dengan baik dan merubah segalanya. Benih cinta pun tumbuh di antara keduanya. Dan di hari ulang tahun Maleficent yang ke-16 tahun, Stefan memberikan sebuah kejutan yang berupa ciuman cinta sejati. Namun itu semua hanyalah dusta. Pada dasarnya ambisi Stefan pun mulai muncul dan membuatnya jauh dari Maleficent. Stefan sudah mulai tergoda dengan kerajaan manusia. Sedangkan Maleficent tumbuh menjadi peri terkuat yang menjaga kerajaan Morse. Maleficent juga setiap hari menunggu akan kedatangan Stefan yang sudah lama ini tak pernah datang menemuinya. Namun di belakang itu ia tak tahu tentang ambisi dan keserakahan manusia. Dengan keserakahan itu pun di sini kerajaan manusia tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Mereka bahkan ingin merebut Morse juga. Tentu hal itu dihadang oleh Vincent, sehingga membuat pertempuran terjadi antara manusia dan bangsa elf. Nah, tibalah di kerajaan. Sang raja sangat sedih akan kegagalan yang ia alami dan menderita karena ulah Vincent yang sebelumnya menyerang raja. Dan raja melakukan sayembara dengan mengatakan bagi siapa saja yang berhasil membunuh Maleficent, raja akan memberikan tahta beserta putrinya pada hari ia meninggal. Tentu pernyataan itu disimak oleh Stefan dengan ambisi akan kekuasaan sekaligus menikahi putri raja. Nah, Stefan pun mulai melancarkan aksinya. Siapa aja pasti maulah ya kan? Gimana nggak mau coba? Udah dapat kekuasaan plus nikah sama putri raja. Mantep banget dah. Nah, Stefan pun mendatangi Maleficent. Dengan penjelasan memanipulasi, Stefan mulai menjebak Vincent dan hal itu membuat Vincent menjadi percaya kepadanya. Namun tak disangka bahwa semua itu adalah bullshit. Karena tak sanggup untuk membunuh, ia pun mempunyai alternatif lain dengan hanya memotong sayap dari peri itu. Saat terbangun, Maleficent tak menyangka bahwa Stefan sangat tega melakukan hal itu kepadanya. Dan kelihatan sekali jika Stefan juga tak tega melakukannya. Ya, namun mau diapa lagi? Namanya juga manusia lemah yang ingin menjadi tokoh hebat, sehingga rela melakukan apapun untuk bisa memuaskan nafsunya. Di kerajaan, Stefan memberikan sayap itu ke hadapan raja. Dan hal itu membuat raja sangat berterima kasih karena Stefan sudah membalaskan dendam pribadinya. Dan tentu Stefan akan menerima ganjaran seperti yang sudah dijanjikan sang raja. Di sisi lain ada Maleficent yang akan merubah sepotong ranting menjadi pengganti sayapnya. Dengan mengubah ranting itu menjadi tongkat yang nantinya akan berperan penting dalam kelangsungan kerajaan Morse. Setelah itu Vincent menemukan jika ada seekor burung gagak yang akan ditangkap oleh seseorang. Ia pun merubah burung itu menjadi manusia. Hal itu pun membuat si penangkap ketakutan dan kalang kabut berlarian dari situ. Awalnya siluman itu tak mempercayai bahwa Vincent bisa mengubahnya menjadi manusia. Karena Vincent sudah menyelamatkan nyawanya, ia pun berterima kasih dan memperkenalkan namanya ialah Devil.
Mengingat Vincent sudah menyelamatkan nyawanya, Dival pun menawarkan diri bahwa ia bersedia menjadi pelayannya Maleficent. Whatever you need. I need you to be my wings. Di kerajaan, Stefan di sini sudah berhasil menjadi pengganti raja. Tentu hal itu tak bisa diterima oleh Vincent sehingga membuatnya murka, juga sudah disaksikan oleh Stefan sendiri. Nah, setelah kejadian itu, kegelapan pun mulai menyelimuti kerajaan Morse. Yang tadinya kerajaan tersebut tak memiliki raja atau ratu, nah sekarang terciptalah kerajaan sesungguhnya yang dipimpin oleh sang queen, yakni Maleficent. Beberapa waktu pun berlalu, dan sekarang terlahirlah seorang bayi perempuan dari hasil pengencorotan Stefan dengan putri raja. Dari penglihatan Dival, si Maleficent pun tentu bisa mengetahui segalanya tentang kerajaan Stefan. Perayaan besar-besaran pun diadakan di kerajaan, dan tentunya akan ada pemberkatan yang akan diberikan oleh setiap orang. Nah, salah satunya ialah 3 peri yang akan memberi berkat seperti kecantikan dan kebahagiaan. Namun saat peri terakhir akan memberi berkat, tiba-tiba Maleficent pun datang di kerajaan tersebut dengan tujuan akan memberikan berkat juga. Nah, tetapi di sini raja sudah mengetahui niat buruk dari Maleficent. Sang raja pun meminta Vincent untuk pergi dari sana. Ia bahkan tak berharap anaknya untuk diberkati oleh Vincent. Namun pernyataan itu tak dipedulikan Vincent. Ia tetap memberkati Aurora kecil dengan awalan yang baik. Tak terlepas dari itu, di hadiah kedua, Maleficent mulai memberikan hadiahnya yang berupa sebuah kutukan, yang dimana bunyi dari kutukan itu menyatakan sebelum matahari terbenam dan ketika Aurora akan menginjak usianya yang ke-16 tahun, Aurora akan menusuk jarinya ke jarum alat pintal, lalu kemudian akan tertidur seperti orang mati. Dan saat itu terjadi, ia tak akan pernah bangun lagi. Namun kutukan itu bisa musnah jika Aurora menemukan ciuman cinta sejatinya. Dan kutukan itu akan berlaku selamanya dan tak ada kekuatan yang bisa mencabut kutukan tersebut. Setelah kejadian itu, Raja Stefan pun ketar-ketir dan memerintahkan prajuritnya untuk menghancurkan semua alat pintal yang berada di kerajaan dan memindahkannya ke penjara terdalam di istana. Stefan bahkan mempercayakan kepada 3 peri untuk merawat anaknya dan menempatkannya di tempat terpencil yang seorang pun tak akan mengetahuinya. Kemudian Stefan mengurung dirinya di dalam istana dan memerintahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Maleficent. Namun di saat itu Maleficent membentuk benteng pertahanan yang bertujuan agar tak ada seorang pun yang bisa menjajah Morse lagi. Oke, para peri itu terlihat kesusahan saat menggondol baby Aurora. Dan saat itulah mereka memutuskan untuk merubah penampilannya menjadi besar agar layak merawat bayi itu. No more flying. Beberapa saat kemudian Maleficent datang untuk melihat Aurora kecil. Namun Aurora bahkan tak merasa takut, malah mentertawakan tingkahnya itu. Terlihat juga jika para peri itu ternyata masih noob dalam mengurus bayi. Ya kali mau dikasih makan wortel bulat-bulat, udah gitu mentah lagi. 3 peri itu sangat santuy lagi tiduran, sedangkan bocah Aurora sedari tadi siang sampai malam nangis mulu tuh. Untungnya ada Dival yang peka terhadap si baby. Ia pun memberikan intisari bunga sehingga membuat bayi itu bisa tenang. Karena nggak becus dalam tugasnya, di sini Maleficent pun melakukan prank kepada mereka. Oh, come on, that's funny. Hari-hari pun berlalu. Di sini Stefan sangat muram. Ia tak bisa membiarkan seorang Maleficent tetap hidup. Oleh karena itu, Stefan mengerahkan prajuritnya untuk menghancurkan benteng penghalang di kerajaan Morse. Namun para prajurit tentu gagal menghancurkan benteng itu. Di suatu tempat Maleficent kembali lagi menjahili 3 peri itu, bersamaan dengan diperlihatkannya Aurora kecil yang hampir saja nyusruk ke tebing. Tentu hal itu tak bisa dibiarkan oleh Maleficent. Untung aja ada Maleficent yang menyelamatkan nyawa bocil itu. Kalau mengendalikan 3 peri di sana, ya udah beda alam tuh si Aurora. Kasian banget kan, mana masih muda lagi. Di sini hubungan antara Maleficent dan bocil Aurora pun terlihat semakin erat, yang dimana Aurora tanpa rasa takut sedikit pun meminta Maleficent menggendongnya dan memainkan tanduk milik Maleficent. Seperti yang diucapkan Maleficent, kini Aurora pun tumbuh dalam kecantikan dan kebaikan, dan jauh dari istana megah yang tak ia ingat waktu ia masih baby.
Musim-musim pun berganti dan bunga juga bermekaran. Begitu pula gadis Aurora nan cantik jelita yang sekarang sudah tumbuh dewasa menjadi gadis dambaan para kaum rebahaners. Nah, di saat itu Aurora penasaran dengan apa yang ada di balik benteng tersebut. Ia pun mulai masuk ke dalam tembok itu. Namun bukan hanya Aurora yang ingin melewati dinding itu, melainkan sudah ada segerombolan pasukan kerajaan yang juga mau melewatinya. Kemudian salah satu pasukan pun mengetahui keberadaan Aurora dengan mengira bahwa itu ialah Maleficent. Di saat itu juga Maleficent merubah Devil menjadi seekor serigala bertujuan untuk mengalihkan perhatian mereka. Dan di sisi lain Maleficent pun mengamankan Aurora menggunakan sihirnya. Kemudian Devil dan Maleficent pun mulai melakukan aksinya dengan mengerjai para prajurit tersebut. Setelah semuanya terkendali, Maleficent pun membawa Aurora ke kerajaan Morse. Aurora pun terbangun dan sangat dibuat terkesan sekaligus takjub dengan keajaiban yang ada di dalam kerajaan Morse. Aurora bahkan meminta kepada Maleficent untuk menampakkan wujudnya dengan menjelaskan ia tak akan takut walau seburuk apapun rupa dari Maleficent. Aurora juga menjelaskan bahwa Maleficent ialah ibu peri penjaga karena sedari kecil Maleficent lah yang selalu memantaunya juga menjaga dirinya. Karena bertingkah terlalu kegirangan, di sini Maleficent pun membuat Aurora kembali tertidur. Dan di kerajaan, terlihat jika Stefan mulai stres atau gila karena terlalu tertekan dengan kutukan yang dibuat Maleficent. Beliau bahkan mengajak sayap Maleficent untuk mengobrol dengannya. Kemudian datanglah salah satu prajurit yang memberitahu Stefan bahwa sang ratu sedang tidak sehat dan meminta Stefan untuk menemuinya. Nah, di suatu malam terlihat jika ada Maleficent yang sangat menyesal karena mengutuk Aurora. Ia pun mulai melakukan pencabutan kutukan tersebut. Namun pada akhirnya Maleficent baru menyadari bahwa kutukan itu tidak bisa untuk dicabut atau sudah tertanam permanen. Karena sebelumnya kan Maleficent mengatakan kalau kutukan itu berlaku selamanya dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa mencabut kutukan tersebut. Kemudian Aurora menanyakan tentang sayap Maleficent. Maleficent pun menjelaskan jika ia dulunya punya sayap yang besar juga sangat kuat. Namun ia tak menjelaskan secara spesifik bagaimana dan seperti apa sayapnya kala itu tercuri. Di kerajaan, Stefan terbangun dari mimpi buruknya. Kemudian meminta pada penempa untuk terus bekerja dan tidak peduli tentang situasi malam atau siang karena mereka sudah kehabisan waktu. Dan di pagi hari sudah ada Maleficent yang akan memberitahu sesuatu kepada Aurora dengan menjelaskan jika ada kejahatan di dunia ini dan Vincent tidak bisa menjauhkan Aurora dari kejahatan itu. Namun pernyataan itu malah disalahpahami oleh Aurora dengan mengatakan bahwa umurnya hampir 16 tahun dan ia juga bisa menjaga dirinya. Disambung dengan menjelaskan bahwa ia akan tinggal di Morse dan mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Tentu penjelasan itu membuat Maleficent tersenyum bahagia. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang pangeran dan juga sudah ada Aurora di sana, yang dimana pangeran tersebut tersesat saat menuju ke kerajaan Stefan. Ia pun menghampiri Aurora dan bertanya padanya. Mereka pun di sini berkenalan dan bisa diketahui nama dari pangeran itu ialah Pangeran Philip. Lalu si burung gagak yakni Devil, ia meyakinkan Maleficent bahwa pangeran itulah jawaban akan kutukan tersebut. Namun Maleficent menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya ciuman cinta sejati. Setelah itu Aurora kembali ke rumah bibi perinya dan menjelaskan bahwa umurnya besok genap 16 tahun dan ia juga akan pergi saat hari itu. Salah satu peri pun tak sengaja keceplosan dan memberitahu bahwa mereka sudah berjanji pada ayah Aurora untuk mengembalikannya saat usia Aurora menyentuh 16 tahun lewat sehari. Tentu penjelasan itu tak bisa diterima Aurora hingga pada akhirnya rahasia pun terbongkar. Dan betapa hancurnya hati Aurora ketika mengetahui bahwa ia telah dikutuk oleh seorang peri jahat yang merupakan ibu perinya itu sendiri, yakni Maleficent. Kemudian Aurora menuju ke kerajaan untuk bertemu ayah tercintanya. Namun bukannya bertanya tentang kabar putrinya seperti apa, justru sang raja malah menyalahkan 3 peri karena mengembalikan Aurora tidak tepat tanggal estimasi. Kemudian beliau pun memerintahkan para penjaga untuk mengurung Aurora di kamarnya.
Kembali lagi ke Maleficent yang membuat Pangeran Philip tak sadarkan diri dan bergegas membawanya ke kerajaan bertujuan untuk menghilangkan kutukan yang ia perbuat. Singkat cerita, waktu pun tidak bisa diundur lagi. Yang terjadi, Aurora harus menerima takdirnya untuk turu selamanya. Karena dengan magic Israel, ia berhasil dikontrol dengan sihir kutukan yang dibuat Maleficent. Maleficent di sini berhasil membawa Philip tepat di depan pintu masuk kamar Aurora, dan tentu saja hal tersebut membuat para peri memaksa ia masuk, sekaligus sangat-sangat memaksa untuk mencium si Aurora nan cantik jelita. True love's kiss. Namun eksperimen itu pun tidak bekerja, melainkan tidak ada yang namanya ciuman cinta sejati seperti yang dilakukan anak muda zaman sekarang. Nah, juga membuat Devil yakin dengan perkataan Maleficent sebelumnya. Lalu Maleficent masuk ke sana dan mengungkapkan semua kesalahannya pada Aurora tentang emosi yang tak bisa ia bendung saat itu. Hingga pada akhirnya terciptalah sebuah kutukan yang menyangkut pautkan seorang bayi yang tak berdosa. Lalu kemudian ucapannya itu diakhiri dengan mencium kening Aurora. Selang beberapa waktu, Aurora pun kembali terbangun dan membuat Maleficent sangat bahagia. Singkat waktu, mereka akan kembali ke Moors. Namun saat hendak keluar, tak disangka ternyata Stefan sudah mengetahui jika Maleficent ada di situ, yang juga sudah memasang perangkap berupa jaring besi. Dan di saat ada peluang, Maleficent berhasil mengubah Devil menjadi seekor naga yang siap membakar para pasukan di situ. Namun seekor naga saja tidak cukup mampu melawan para pasukan infanteri, dan hingga pada akhirnya naga Devil pun harus terperangkap juga. Maleficent saat ini tidak bisa melakukan apapun, ia bahkan harus menerima siksaan di sini. Namun kita kembali diperlihatkan dengan Aurora yang tak sengaja memasuki ruangan yang dimana tersegalnya sayap milik Maleficent. Ia pun mengeluarkan seluruh otot imutnya untuk melepaskan sayap itu. Dan tentu saja berkat kerjasama, Maleficent akhirnya bisa mendapatkan apa yang dimiliki sebelumnya. Setelah itu, karena menghindari pertempuran, Maleficent pun terbang menjauh dan tak sengaja membawa Stefan juga ke menara pengawas. Maleficent di sini bahkan tidak sanggup untuk menewaskan Stefan. Namun karena sudah hilang arah, Stefan pun berkhianat kembali. Dan hingga pada akhirnya ia yang harus menerima takdirnya dengan jatuh dari tower. Dan setelah peristiwa itu, Maleficent mulai meruntuhkan seluruh tembok penghalang Moors dan menunjukkan kepada Aurora tentang seperti apa kejayaan Moors dahulu kala waktu Maleficent masih bocil. Singkat cerita, Aurora telah menjadi ratu dari kerajaan Moors. Dan film pun berakhir. Nah, seperti itulah cerita film kali ini yang berjudul Maleficent, atau Aurora si tukang turu juga bisa. Maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, dan juga tolong dimaafkan jika informasi dari ceritanya tidak detail ya. Karena saya hanyalah hamba Allah yang tentunya mempunyai kekurangan. Akhir kata, sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.